ada beberapa karakter anime yang aku nggak suka. Jadi, aku bakal nyebutnya karakter anime yang red flag. Selera orang tentang karakter emang beda-beda. Tapi mungkin kalian harus memperhatikan beberapa karakter yang red flag ini. Ibu, jadi kali ini aku mau bahas karakter anime yang harus kalian hindari. Aku sih saranin jauhin aja supaya kalian gak kena masalah yang lebih besar dalam hidup. Jadi red flag itu apa sih? Intinya red flag itu kalian harus hati-hati atau waspada dengan orang-orang dengan sifat tertentu. Takutnya nanti bakal terbentuk hubungan yang toksik. Kayak contohnya ada orang yang red flag karena dia suka main game bukit. Takutnya dia nanti bakal melakukan kekerasan gitu. Intinya contohnya banyak lah. Jelas dong kalian bakal ngejauhin orang yang punya tanda red flag itu karena kalian mungkin akan terlalu sibuk berurusan dengan orang yang bermasalah, atau kalian gak mau kena masalah dan nantinya reputasi kalian rusak. Tapi mungkin kalian gak peduli karena dari awal kalian gak punya teman sama sekali. Yang punya tanda red flag ini gak cuma orang di dunia nyata, tapi karakter anime juga ada yang punya red flag. Contohnya yang pertama, ada Mabuchiko dari Ao Harurai. Sifat yang red flag banget dari dia itu, dia gampang kasihan sama orang. Sampai dia merasa kalau dia jatuh cinta sama cewek yang dia kasihanin. Dia gak bisa bedain mana yang beneran suka dan mana yang kasihan karena merasa satu nasib. Ujung-ujungnya dia gak bisa mengontrol perasaannya dan malah berakhir di pergaulan yang gak benar. Coba aja dia jadi orang yang punya pendirian dan tegas. Jadi semua masalahnya ini bakal selesai dengan cepat. Kedua, ada Chitandaeru dari anime Hyoka. Emang apa sih yang bermasalah dari si Chitandaeru? Dia kan anak baik-baik. Mana mungkin anak polos kayak gini tuh punya masalah. Hal yang paling sering dilakukan sama si Chitanda ini, dia sering nanya-nanya ke tokoh utama yaitu si Oreki. Yang dia tanya tuh bukan hal yang penting dan cenderung kayak orang yang kepo sama banyak hal. Masa dia pernah nanya kenapa helikopter itu terbang? Kayak gak penting banget. Malah kalau kalian nonton animenya, ada banyak hal yang gak penting yang dia tanyain. Gak banget sih sama orang yang kepoan. Ketiga, ada Sawako dari Kimi no Todoke. Orang-orang mungkin naruh simpati ke Sawako karena dia dijauhin sama orang-orang. Dan mungkin aku bakal jadi orang yang ikut ngejauhin juga. Karena aku gak mau kena masalah dan ikut bertanggung jawab dengan orang yang kayak gini. Dan ini kenapa dia punya red flag. Sawako ini adalah orang yang sangat gak percaya diri. Dan bahkan dia itu insecure banget. Sepanjang season 1 cuma ngomongin sifat dia yang kayak gitu. Bahkan setelah ada cowok yang confess ke dia, Sawako malah mikir aneh-aneh dan overthinking mulu. Overthinking tapi nggak mau ambil pusing. Terus dia selalu nyalahin dirinya sendiri. Ini sih red flag yang paling besar banget menurut aku. Cara bikin orang gak insecure itu ngasih dia pujian. Kalau dia udah dapat pujian, baru deh dia bisa percaya sama dirinya sendiri. Kalau dia gak dapat dorongan, dia gak akan bisa maju. Terus begitu dia dapat kritik, dia malah overthinking dan nyalahin dirinya sendiri. Takutnya tuh orang yang kayak gini bakal playing victim dan minta kekurangannya untuk selalu dimaklumi. Kalau tongkrongan satu gak bisa ngisi tabung kepercayaan dirinya dia bakal pergi ke tongkrongan yang lain yang bisa ngasih dia sugar coating dan ngisi tabung kepercayaan dirinya dia. Itu kenapa orangnya kayak gini bakal susah banget buat maju. Dikit-dikit playing victim, dikit-dikit ngerasa dibully. Sorry, itu kejadian pribadi ya guys ya. Si Dongo malah curhat. Siapa yang nyuruh curhat? Keempat, ada Kaori si cicak dari Shigatsu wa Kimi no Uso. Selain punya red flag, Kaori sebenarnya punya red flag loh. Lah, emang red flagnya apa? Dia ini orang yang oportunis banget. Emang sih umurnya pendek, tapi tetap aja dia ini oportunis banget. Kalau oportunis yang gak ngerugiin orang sih gak masalah. Tapi kalau ngerugiin orang, ya namanya kurang ajar. Udah umurnya pendek ngerugiin. Iya, gimana coba? Dia pura-pura ngedeketin Ryota supaya dia bisa deket sama Arima. Padahal cewek yang namanya Tsubaki ini udah suka duluan sama Arima. Dari kecil lagi sukanya. Jadi ujung-ujungnya malah main tikung-tikungan tuh. Terus yang aku gak suka sebenarnya bukan cuma itu sih. Yang aku gak suka itu dia kurang jujur sama dirinya sendiri. Coba aja dia jujur sama dirinya sendiri. Mungkin hidupnya bakal lebih mudah. Udah cukup mudah sih. Dia udah lock out duluan soalnya. Dia itu takut kalau orang lain khawatir sama dia. Tapi sebenarnya dengan dia nggak cerita itu bikin orang lebih khawatir. Dan yang terakhir, karakter yang punya red flag adalah Ocha dari anime wibu lokal Crimson Studio. Dia terlalu cantik dan sempurna. Satu-satunya kekurangan Ocha adalah dia terlalu sempurna. Dadah semuanya, stay clean and sound. Cleanson nyari host baru yang nggak aneh-aneh ya. Kalau mau daftar bisa email di bawah, host baru buat ngegantiin orang narsistik ini. Ya udah, thank you semuanya yang udah nonton, stay clean and sound.